Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrika Andi Masyarani dari kelas 10 IPA 5, absen 6. Di video ini, saya akan membahas tentang bab 4 sistem komputer yang telah saya rangkum dari buku informatika. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada komputer dan komponen penyusunnya. Yang kedua, interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer. Dan yang keempat, ada sistem operasi. 1. Komputer dan komponen penyusunnya. Penjelasan komputer. Penjelasan komputer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara umum. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik berupa gambar, teks, suara, maupun video. Lalu yang kedua ada secara sederhana. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem komputer. Bagian-bagian sistem komputer dibedakan menjadi tiga, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan yang terakhir pengguna. Berikut adalah penjelasannya. Perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Lalu, perangkat lunak atau software, yaitu tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan melalui antarmuka yang disediakan. Yang terakhir ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya. Jadi, jenis komputer itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada mikrokomputer, atau bisa disebut komputer mikro, yaitu komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil. Lalu yang kedua, ada komputer personal atau biasanya disingkat dengan PC. PC dapat berbentuk desktop atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa. Contohnya yaitu laptop. Lalu yang ketiga ada mini PC, yaitu komputer peralihan dari komputer personal untuk keperluan profesional. Lalu yang keempat ada mini komputer. Biasanya dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Lalu yang kelima ada komputer mainframe. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dan yang terakhir, yang keenam ada superkomputer. Biasanya memiliki kemampuan melakukan triliun perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dibahas yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Jenis interaksi pengguna dengan sistem komputer dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada berbasis GUI, yaitu menggunakan menu grafis untuk memudahkan berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, ada antarmuka berbasis perintah atau CLI, yaitu melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dalam program di sistem operasi berikut. Yang ketiga, memiliki suara atau audio, yaitu memungkinkan pengguna mengucapkan dan hasilnya direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video, yaitu hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Lalu yang terakhir, yaitu melalui berbagai piranti masukan lainnya atau berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain. 2. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang ketiga, pada sistem-sistem otonom, sistem komputer tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Yang keempat,
perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Yang kelima, dasar dari sistem IoT atau Internet of Things, di mana sekeliling manusia dipasang perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkan ke komputer. Yang terakhir, interaksi antarmuka ke hardware dan software sedikit rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Materi berikutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau yang bisa disebut OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Semua program komputer, termasuk sistem operasi, dimuat dalam CPU saat dijalankan. Nah, berikut adalah contoh dari sistem operasi. Yang pertama ada iOS, yang kedua ada Microsoft Windows, terus yang ketiga ada Linux, dan masih banyak lagi lain sebagainya. Contoh-contohnya yang tadi ya. Sistem operasi juga memiliki fungsi. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengolah perangkat keras dan perival. Yang keempat, mengolah pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file, yaitu copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola proses. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang terakhir, menangani komunikasi dengan jaringan. Fungsi sistem operasi dengan menjalankan tugas scheduler. Contohnya yaitu multitasking. Multitasking mengerjakan beberapa tugas sekaligus, contohnya pada komputer, aplikasi presentasi, aplikasi menggambar, atau Paint, dan lain sebagainya. Lalu, sistem operasi melakukan multitasking dengan round bin atau RR, yaitu salah satu logaritma yang digunakan oleh penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Lalu yang kedua ada cara komputer bekerja. Biasanya pemroses menerima masukan dari peranti masukan dan menghasilkan melalui port. Lalu komponen dari pemroses terdiri atas CPU, yaitu contohnya chip, RAM, hand drive, CD, ROM, floppy drive, atau alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal. Mungkin segini saja materi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih juga sudah mau menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Atrika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.